Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن كان محجوجا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مدخل صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صار الصبح فهو في ذمة الله فلا يؤتكم الله من ذمة بشيء فيدركه فيكتبه في نار جهنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 rakaat sebelum subuh maka itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh kemudian dia berjamaah di dalam asalnya, maka diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang pertama-tama saya hormati para asatidz, para guru, para orang tua, wabil khusus kepada rekan-rekan kami di pengurusan DKM Masjid Al-Hijrah yang saya hormati, bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah, sekalian ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan pada kesempatan pagi yang mulia ini, di hari yang Allah hiasi kehidupan kita di malam hari ini dengan hujan-hujan Allah. Mudah-mudahan turunnya hujan ini menjadikan rahmat bagi kita. Amin. Setiap segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya, maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyambut apa-apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa datang kebaikan maupun datangnya itu Allah berikan kepada kita keburukan. Pengajaran Rasulullah SAW pada turun hujan ini sering kita baca, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah turun hujan ini sebagai rahmat dan manfaat bagi kita. Kenapa demikian? Karena bisa saja turunnya hujan itu bisa menjadi laknat dan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Maka dalam keadaan seperti apapun kita diajarkan selalu berdoa. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi niat kita pada pagi hari ini kiranya Allah kabulkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kegiatan kita, membuka pengajian kita dalam taklim kuat pada kesempatan yang mulia ini. Untuk sementara waktu, beberapa waktu yang lalu kita lakukan, maka dalam kesempatan yang mulia ini kita mencoba kembali membangun suatu taklim yang di dalamnya berkaitan dengan hubungan kita sesama saudara muslim kita, saudara muslimah kita di masjid ini, untuk membina salah satunya adalah mempererat kembali tali silaturahim. Soalnya membina kerukunan kita, mempererat tali silaturahim. Kemudian bagaimana perkembangannya? Pengembangannya adalah mengkaitkan kita kepada pereratan tali silaturahim, maka kita juga membangun silaturahim yang qat'un, yang terputus dari saudara-saudara kita. Salah satunya adalah kegiatan sholat berjamaah. Selain daripada kandungan manfaat besar yang Allah berikan di dalam sholat subuh berjamaah, sholat juga merupakan salah satu ikatan tali silaturahim yang paling kuat di antara yang paling kuat. Maka kita bisa hadir di sini. Sebelumnya kita tadi malam tertidur, kemudian kita diberikan suatu kehebatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tidur kita. Apa itu? Diajarkan oleh Rasulullah SAW, setiap tidur kita
melakukan apapun ibadah kita tak kala diniatkan untuk Allah yang berupa kebaikan, maka itu akan jadi ibadah. Salah satunya tidur. Ya, jadi nanti kita bicara tidurnya dulu. Begitu tidur, kita niat dengan doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, tengadahkan kedua tangan kita, akan angkat kedua tangan kita, baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Dalam keadaan seperti apa itu? Dalam keadaan kita masih dalam keadaan melek dan belum tertidur. Setelah itu menjadi bagi kita, saudara-saudara kita yang kebetulan menghafal surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in, itu dibaca sampai dengan selesai. Kemudian wanafaha biyadaihi, maka kemudian tiupkanlah akhir daripada surah yang kita baca dalam surah Al-Mulk itu. Yang pertama adalah bil wazi ila batin, jadi dari wajah ke muka sampai ke kaki kemudian ke kanan. Baru setelah itu kita tidur. Dan tidurnya disyariatkan oleh agama kita miringnya ke kanan menghadap kiblat, seperti orang yang tak kalah hendak dimakamkan. Jadi dirinya kita ke sebelah kanan, maksudnya adalah tangan kita ditaruh di atas kepala kita. Itu ajaran diajarkan oleh Islam. Setelah kita tidur dimatikan oleh Allah dalam kesementaraan tidur kita, begitu kita mendengar suara adzan di Masjid Al-Ikhlas, sebelumnya itu kita terbangun, maka kita baca lagi doa. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Jangan dulu langsung bapak bangun begitu baca doa, langsung duduk selesai lari ke kamar mandi untuk wudhu. Duduk sebentar kita. Jadi sepertiga bangun kita duduk seperti orang wudhu. Semacam begini duduknya kita. Kemudian baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah. Tutup dengan kalimat yang paling sederhana sekali, faghfirli 3 kali, faghfirli. Dalam sebuah riwayat dikatakan apabila seseorang kemudian dia tertidur membaca doa dan tatkala bangun membaca doa, sebelum dia berdirinya membaca doa ini, maka kata Rasulullah SAW, "A'tudiyah hajati", maka akan dikabulkan seluruh hajat oleh Allah dan wayasyatil zambi, dan akan diampuni dosa oleh Allah. Maka kita hadir di masjid ini sekarang ini dalam keadaan kita sudah tidak mempunyai dosa. Diyakini hal itu oleh jemaah sekalian di Allah, berarti kita hadir di masjid ini sudah tidak memiliki dosa lagi. Maka kemudian kita jaga jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa lagi di luar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Indonesia. Begitu kita tertidur, kita bangun, kita terus ke masjid dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa itu hujan. Kemudian kita sebelum masuk ke dalam masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam di pintu masjid. Karena setiap pintu masjid yang terbuka maupun yang tertutup, maka dijaga oleh 70 malaikat yang setiap menjaga. Siapa saja di antara hamba Allah ini yang datang ke masjid, kemudian pintu terbuka, kita membaca. Bagaimana kalau masuk masjidnya? Allahumma fir. Coba Pak, kalau masuk masjid di mana? Iya. Allahumma firli junubi wa tahli abwaab rahmatik. Kita masukkan kaki kita dalam masjid sebelah kanan, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau memang waktu masih ada, Bismillahi Allahumma firli junubi wa tahli abwaab rahmatik. Langkahkan kaki kanan kita menuju garis masjid. Setelah assalamualaikum di antara teras masjid,
masuk kerjakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, apalagi dilakukan? Bangun kembali kita, masih ada waktu subuh, kerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ini adalah sholat sunnah di antara pengiring sekian banyak sholat yang harus dikerjakan walaupun waktu sholatnya sudah tertinggal begitu jauh. Bapak Imam kerja, pulang pagi, ya mau menjelang subuh baru pulang, tiba-tiba tertidur, maka bangun jam 7 karena dia dari libur minggunya, tidak sempat ke masjid, istrinya takut membangunkan, dia diam sama-sama tertidur, maksud saya karena tidak bisa membangunkannya, bangun jam 8, maka mampu duduk segera beristighfar, jangan dulu sholat subuh dikerjakan, tapi kerjakan dulu sholat sunat qobliyah subuh. Ini saking hebatnya Pak. Sekali lagi saya katakan, saking hebatnya sholat sunat qobliyah subuh ini sampai kepada wajibnya tertinggal waktunya, bukan waktu sholat subuh itu Pak udah jam 7, masih harus dikerjakan dulu sholat sunat qobliyah yang 2 rakaat itu, baru kemudian sholat subuh. Nah bagi kita yang kebetulan tidak tertinggal sholat wajib daripada waktunya seperti sekarang ini, masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, terus kemudian bangkit kembali pindah daerah. Paham Pak pindah daerah maksudnya? Jadi kalau bapak sholat sunnahnya sebelah sini, ya geser, sholat sunnah tahiyatul masjid sebelah sini, minimal pindah 1 jengkal kita untuk melaksanakan sholat kedua tahiyatul subuh qobliyah subuhnya. Setelah itu Bapak masih bisa mengerjakan sholat satu lagi sebelum sampai iqamah muadzin, geser lagi Pak, atau menempati dari pertama sholat tahiyat tadi dengan sholat yang disebut syukrul wudu. Dari mana kita bersyukur wudunya? Dari rumah. Maka dari rumah kita sempurna wudu kita, masuk ke dalam masjid, melaksanakan sholat ketiga yaitu namanya syukrul wudu. 2 rakaat usolli sunnah dan syukur wudu rakaat ini lillahi ta'ala. Diam kita menunggu sampai dengan qomat, dia baru zikirnya. Nah setelah kita bersolawat berzikir pada jamaah yang punya kesempatan menunggu waktu datang subuh, apabila sudah tim di kita alarm ini qomat kemudian muadzin. Dan saya mohon kepada jamaah yang dirahmati Allah, tak kala qomat dikumandangkan, bagi mereka yang berdiri silahkan berdiri mendengar iqamah berakhir. Bagi kita yang sedang duduk, berdiri di iqamahnya adalah pada saat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sebelum kita berdiri, kita menjawab doa itu, faqad aqamah din ya Allah. Kita baca itu, baru kita berdiri. Yang bagi duduk setelah mengerjakan sholat sunnah syukur wudu. Makanya setiap imam, Anda Dr. Sarjun itu selalu bilang, rapatkan dulu safnya sebelum iqamah itu diberitakan. Begitu sudah iqamah, kalau qamati sholat, berdiri kita semua, sudah tidak lagi berebut saf. Ya, jadi tidak lagi berebut saf. Nah, jadi bagi kita yang kebetulan duduk berzikir, ingat lagi Pak ya. Jadi tatkala iqamah dikumandangkan, bangkit kita dari rapat qamatis shalah, qamatis shalah. Faqad aqamallahu hadzal-din. Jawabannya faqad aqamallahu hadzal-din. Hadzal-din ya, hadzal-din artinya bagi mereka yang berjuang dalam agama Allah, mendirikan agama Allah. Nah, setelah selesai proses sudah, kita kemudian sholat subuh. Nah, ada lagi amaliyah yang lama luar biasa di sholat subuh ini. Udah kita nggak bicarakan wiridnya. Bagi saudara-saudara kita yang sempat berwirid, silakan berwirid. Bagi mereka yang tidak memiliki waktu berwirid karena ada kepentingan yang lebih mungkin, bukan berarti mengalahkan wirid, karena ini lebih penting urgennya, karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan, ataupun mereka memang tidak mempunyai untuk kaidah wiridnya, silahkan keluar.
Begitu kan? Silakan keluar yang mirip, kemudian selesaikan sampai dengan miripnya. Apakah hikmahnya yang terjadi? Tatkala orang masuk ke dalam masjid, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum dan doa masuk masjid, mengerjakan rangkaian sholat sunnah, kemudian wajibnya sholat subuh, kemudian dia berdiam di dalam masjidnya sampai dengan selesainya masjidnya belum pulang, maka malaikat masih terus mencatat amalnya dari awal sampai akhirnya kita. Nggak ada riwayat sholat yang lebih hebat daripada sholat subuh. Jadi tidak tandingan sholat subuh ini. Berdiam setelah sholat subuh, kita berzikir, menanti suruh, subhanallah, kita berikan pahala sederhana dengan haji dan umroh yang sempurna. Bisa dikatakan haji dan umroh dengan haji yang sempurna. Ini kenapa maksudnya demikian? Ini memberikan, bukan berarti setiap orang yang ada di masjid itu berarti haji atau umroh. Memberikan motivasi di dalam Islam. Nabi Allah mengajarkan bagaimana agar umatnya ini mendapatkan pahala haji dan umroh bagi kita. Maka sesungguhnya kita, karena saya yang tidak mampu untuk bisa berangkat umroh dan haji, maka lakukan kegiatan ini. Maka pahala kita sama dengan haji dan umroh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian sholat subuh sudah saya bicarakan. Sekarang kita kembali kepada sholat subuhnya. Jadi sholat itu, sebagaimana Ustaz Ridwan pernah berceramah di Basu di dakwah itu, salah satu pembinaan sholat berjamaah itu adalah merupakan ikatan tali silaturahmi yang paling luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang melaksanakan sholat di masjid bertemu dengan kita setiap harinya, ini adalah silaturahmi yang luar biasa. Jadi salah satu silaturahmi yang terkuat adalah sholat berjamaah. Kenapa di situ saya katakan kuat? Karena kita bukan hanya melapatkan barisan, kemudian meluruskan. Kalau sesuatu hal komando bilang sudah rata, sudah lurus, maka kita akan memiliki kekuatan. Oleh karena itu suku pakum kain nama tersetus pun di taman sholat. Luruskan, rapatkan barisan kalian dan kalau sholat berjamaah agar jin-jin dan anak-anak kecil itu tidak bisa lolos. Artinya tidak mengganggu orang yang sholat. Jangan berkeliaran itu jin, rapatkan barisan kita. Ini sudah beberapa kali kita usahakan. Tapi karena kita di sini berjamaah, bukan hanya kita sebagai orang tua, tetapi ada anak-anak yang memang mereka belum balik dan mungkin mereka juga belum disunat, belum dipotong, belum disunat. Di dalam syariat Islam dikatakan dalam sebuah fikih, apabila barisan sah dari orang-orang mukmin yang balik, yang mumayyiz, yang mukallaf, kemudian ada salah satu anak yang belum dikhitan dalam keadaan dikhitan maksudnya, ya dikhitan belum baliknya, maka kemudian saf itu terputus. Maka disinilah pengembangan kita di dalam dakwah kita di sini, Pak. Mungkin orang-orang jamaah yang di luar melihat seperti itu kita. Banyak kadang-kadang kita kalah imamnya di sini, anak-anaknya ada di belakang imam. Kenapa harus demikian? Anak-anak yang di belakangkan, nanti khawatir imamnya itu salah digantikan oleh imamnya di belakang. Ya Pak ya. Sering kita lihat barisan ini terputus, Pak. Terputus, kelihatan zahirnya ada tapi terputus syariatnya karena ada anak kecil yang sholat di tengah-tengah kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita satu sikap Pak yang kita sikap. Kalau mungkin ada orang datang musafir datang kemari kok sholat di sini ada anak kecil ya, bukan kayak itu nggak boleh. Kan begitu? Mungkin ada perasaan musafir seperti itu. Kita sikapi Pak dengan bijak. Niatkan karena Allah memberikan tarbiyah kepada mereka. Itu saja udah. Berikan tarbiyah kepada mereka. Adapun syariatnya tentang bagaimana kita meluruskan barisan itu sudah diatur pada dalam fikihnya. Ya. Nggak mungkin kita menenteng jibir kuping anak yang sudah sholat di barisan kedua sedangkan kita baru datang. Lebih murka mana Pak? Saf barisan ada anak yang belum balik menghiasi saf kita, atau kita berpuasa menjawab kupingnya untuk pindah ke belakang kita tepat di saf. Lebih murka mana Pak? Lebih murka mana Pak? Saf ada anak kecilnya atau kita cewek itu anak suruh minggir turun belakang. Padahal sholat sudah dimulai. Bijak kita tidak usah dilakukan hal itu, biarkan mereka sholat. Nah kita jadi inspirasi. Besok-besok dahulukan kita, jangan sampai mereka mengisi saf-saf kita. Kalau sudah belum, nggak mungkin mereka masuk. Ya baik. Jadi salah siapa selama ini? Salah kita. Salah kita. Oleh karena itu biarkan, tidak jadi masalah. Walaupun orang bilang seperti apa. Ya, tapi kalau untuk tarbiyah tidak jadi masalah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian sholat subuh yang terakhir adalah begitu kita keluar masjid selesai sudah milik kita sholat subuh kita. Sholat subuh kami mengatakan itu adalah sholat duha awal, sholat duha pertama subuh, sholat duha kedua nanti setelah jam 7 lewat. Jadi dalam waktu matahari terbit kita sholat. Maka ada subuh
Suruk itu adalah Baydul Syafaq. Putihnya matahari sebelum nongol itu namanya suruk. Ini sekarang sudah suruk. Silahkan kita sholat suruk 2 rakaat. Ya, setelah pakaian diri dan kita menunggu datangnya suruk. Setelah itu kita buka pintu masjid atau pintu masjid terbuka, kita berdoa, Allahumma firli junubi wa tahli min fadlika. Langkahkan kaki kiri kita menuju ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada orang subuh, man sholaha subhi bi zinatillah, barang siapa orang yang kemudian melaksanakan sholat subuh dengan sempurna pakaiannya apa yang tadi saya katakan, kemudian dia keluar dari masjid, maka dia berada dalam izinatillah, di dalam lindungan Allah. Fala yuzakihun Allah, barang siapa orang yang menzalimi mereka yang habis sholat subuh, min zinatillah tadi dari penjagaan Allah, dari pengamanan Allah, bisyai'in dengan sesuatu, payudriku maka Allah akan mengambil dia, payatubuhu dan akan dijilbabkan wajah dia di nari jahannam, akan dimasukkan wajahnya ke dalam neraka jahannam Allah. Jadi orang sholat subuh itu Pak, apabila di jalanan kemudian kita diomongin orang, dizolimi orang, tidak usah membalas, karena kita tahu payudriku payatubuhu di nari jahannam. Nanti Allah akan mencabut muka mereka yang menzolimi kita, orang-orang yang sholat subuh, maka akan ditelungkupkan wajahnya itu ke dalam neraka jahannam Allah. Lindungan Allah bagi mereka-mereka yang sholat subuh, pahalanya besar, lindungan Allahnya luar biasa. Dan juga dikatakan barang siapa orang ingin melihat orang Islam, maka lihatlah di waktu 2 Aidin, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau orang Islam, kalau kalian mau melihat orang beriman, lihatlah mereka di waktu sholat subuh. Zuhur nanti bisa ada disebutkan, Pak. Ini kehebatan subuh. Kenapa Zuhur tidak disebutkan? Kalau kamu pengen melihat orang Islam, datanglah melihat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kamu melihat orang yang beriman, lihatlah pada waktu zuhur. Tidak ada hadisnya. Tapi kalau kita disuruh melihat orang Islam waktu Id dan Idul Adha, iman pada waktu subuh, itu ada hadisnya, Pak. Itu ada hadisnya. Kenapa harus subuh? Ya kita pahami sendiri, subuh itu sholat yang terberat. Innal munafiqina la yashhadu amanatan bisubhi. Sesungguhnya orang-orang yang ada berada di dalam hatinya nifak, kufran setengah daripada nifaknya, maka dia tidak akan bisa menghadirkan la yashhadu, maka tidak akan bisa menyaksikan dirinya bisubhi di dalam sholat subuh. Jadi orang yang ada di dalam hatinya punya nifak dan munafik, maka dia la yashhadu amanatan bisubhi, tidak akan bisa sholat subuh. Sekarang pertanyaannya ringan Pak RT. Masjid kita ini dikelilingi oleh jemaah dan orang-orang yang semuanya Islam. Radius masjid kita tidak lebih dari 20 meter. Rumah samping kiri kanan kita ada. Rumah samping kiri kanan kita ada. Saya tidak bicara untuk ibu-ibu, karena ibu-ibu sholatnya lebih bagus di rumah. Kalau dia sholat di masjid bukan gak bagus, boleh. Tapi lebih hebatnya adalah di kamar suaminya. Kan begitu ya. Kalau saya ke masjid boleh Pak? Boleh. Nggak jadi masalah. Yang nggak masalah adalah yang nggak sholat. Nah, radius kita masjid ini strategis kemana? Maka dibangunnya ini masjid untuk menjalin silaturahmi kita, yang terkuat adalah di sholat subuh kita. Sebelum Bapak berangkat, sebelum Bapak ke kantor, sebelum Bapak kerja, kita kerjakan dulu sholat subuh sebagai ikatan tali silaturahmi. Mungkin kalau subuh, setelah subuh zuhur, saudara-saudara kita mungkin di tempat kantornya. Sekarang kita jalin hubungan kita, silaturahmi kita, subuh kita di Najadah Ilahi di waktu sholat subuh. Radius kita ini sangat strategis, Pak. Jadi PRT kalau kita tanya, orang-orang yang masuk ke dalam masjid ini sudah dijamin oleh Allah membina silaturahmi dengan besar, maka harusnya masjid ini berumpak dengan bapak-bapaknya. Ya Pak ya? Tentu dengan bapak-bapaknya. Coba besok kamu bikin program sholat subuh, besok dopresnya Pak Imam ditolong kasih tak TV LCD 20-32 ini. Besok subuh kita Pak penuh. Apalagi besok pertama datang dapat kaos dari Pak Tabah. Ya kan? Loh penuh Pak. Itu baru yang secara zahir. Iya. Iya. Jadi bahasa siapnya itu Pak mendorong kita yang hadir nih. Ngomong ada sesuatu lagi ya. Ada TV-nya loh. Ada hadiahnya dari Pak Imam. Sarung. Waduh. Ya kan besok. Setelah itu diberi, apalagi nggak dapat, ya besok sampai sekali. Jadi pembinaannya seperti apa Pak? Sebenarnya tadi ini.
Pembinaannya dengan ini taklim. Jadi siapapun orang yang saya katakan, berapapun orang yang di masjid taklim Al-Hijrah ini, tidak harus saya, tidak harus betul-betul, tidak harus karena betul-betul. Yang menyampaikan walaupun itu terjadwal, coba kalau nanti sampaikan setelah saya besok, beritahukan kepada saudara-saudara kita yang di sini, berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan sesuatu ilmu yang dia miliki. Karena setiap orang memiliki ilmu itu berbeda, tetapi insya Allah dalam pemahaman itu sama. Ya kan? Ilmu kita berbeda, tapi insya Allah dalam syariat agama kita sama dalam penyampaiannya dan dalam prakteknya. Jadi jangan hanya saya. Bagaimana supaya jamaah kita di Masjid Al-Hijrah ini lebih kompresif dalam keadaannya, kondusif semuanya, kita rangkul saudara-saudara kita yang dulu melaksanakan salat subuh berjamaah bersama kita. Ya Pak ya, ini luar biasa. Jadi kalau siapa orang yang mengajak untuk dakwah di jalan Allah, maka selama orang itu kemudian belum bisa, maka doanya malaikat untuk berdoa angsur terus ada dalam diri kita, Pak. Apalagi kemudian orang yang kita ajak itu mau bersama kita, luar biasa Pak. Pahala dari pahala yang paling gampang dalam Islam, tapi kadang-kadang kita mengajak saudara kita untuk sholat itu, mohon maaf saudara saya sendiri kalau saya ajak itu kadang-kadang saya ajak berantem. Terus sholat, apa jawabannya? Mati itu kita beda-beda kuburannya. Kalau orang sudah diajak sholat bilang mati yang kita beda kuburannya Pak, itu kita bukan angkat tangan lagi Pak, saya angkat kaki. Dalam angkat kakinya berdoa saya dengan berjalan, saya angkat kaki saya ke masjid, berdoa dengan tangan saya angkat dengan tangan saya kepada Allah. Berikan dia hidayah. Maka hidayah al-hidayah itu sunnatullah. Hidayah itu adalah produksinya Allah. Tatkala suatu perusahaan memproduksi suatu jenis, maka perusahaan itu harus minta izin kalau memproduksi jenis yang lain. Maka tatkala produksi yang sejenis itu dipasarkan dan orang-orang itu menerima, maka orang-orang yang menerima itu akan bahagia menerima produksi dari produksinya seseorang. Ini Allah Pak begitu. Jadi kalau hidayah itu tidak dicari, maka sampai kapanpun tidak pernah kita dapatkan. Hidayah itu dicari, Pak. Memang Allah kasih, tapi kemudian Allah kasihnya sedikit, pencariannya itu dengan kita cara sholat begini, berhidayah. Maka coba kalau ada di antara kita mempunyai hati yang kemudian menginginkan saudara kita bersama kita, kalau sudah kita sampaikan kebaikan mereka juga tidak mau mendengar, maka kemudian kita lakukan apa Pak? Berdoa Pak, berdoa saja. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa jalinan tali silaturahmi yang paling kuat di antara kita itu adalah sholat berjamaah. Kepada saudara-saudaraku muslim-muslimat yang berbahagia, jikalau memang kita masih memiliki kesempatan untuk bisa berjamaah di Masjid Al-Hijrah, ayo kita sholat di Al-Hijrah. Selama ini mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya bingung. Saya kalau ngomong itu kuat Pak, bisa seperti ini. Tapi begitu jadi imam, ini mau doanya mantap nih Pak. Jadi seolah kayak lampu saya itu tertutup mata saya. Ini makanya beberapa bulan ini saya semenjak bulan puasa menjadi imam yang mulai besok ke Imam Idul Fitri, mulai hari itu Pak sampai sekarang sudah 1 bulan saya berhenti jadi imam di Masjid Al-Hijrah. Ya, bukan berarti saya berhenti Pak. Saya memberikan kesempatan kepada yang lain karena memang kondisi saya seperti. Jadi saya mohon kepada jamaah seluruh Masjid Al-Hijrah, siapapun yang lebih dulu datang ke sini, apabila qomat sudah dikumandangkan, maju aja Pak ke depan. Apalagi sholat-sholat yang bersifatnya sir, tidak terdengar zuhur dan asar. Masa iya maghrib sih nggak bisa baca kulhuwallah, kuliah kulhuwallah kan begitu. Baca, silakan maju ke depan, nggak usah nunggu saya. Kalau sudah ada satu dan hadeh, nggak usah Pak. Kalau mereka nggak ada, masuk sholat pada masing-masing, nggak ada imam yang sholat sendiri yuk, nggak bisa, maju aja Pak, maju aja. Takut saya, kenapa? Karena Rasulullah pernah berpesan, pilih di antara dua perkara yang sangat mulia, jadi imam atau muadzin. Maka sahabat kemudian berebut di antara sekian banyak sahabat, tidak ada yang menjadi imam, semuanya milih muadzin. Kenapa milih muadzin? Maka Rasulullah kemudian mengolah kalimat muadzin. Siapa orang yang mengumandangkan muadzin di waktu-waktu sholat masuk, maka setiap makhluk yang mendengar suara adzan itu, maka pahalanya diberikan kepada orang yang adzan. Dan selama pendengaran orang yang menerima adzan itu kemudian sholat, maka ditambah lagi pahalanya untuk bagi yang adzan.
Siapa makhluk yang dimaksudkan oleh Nabi Allah Muhammad? Binatang, tumbuhan, batu, kayu, pasir. Ini semuanya punya nafas, Pak. Cuma kita nggak pernah mendengar dia berdoa kepada yang ada. Maka kemudian sahabat Nabi terus tinggal imam, Pak Nabi Allah Muhammad. Siapakah yang jadi imam? Tidak mau. Kemudian Rasulullah mengembangkan hadis ini dengan sangat luar biasa. Imam adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Siapa orang yang jadi pemimpin, baik kecil maupun besar, maka dia akan dipertanggungjawabkan dari apa yang dipimpinnya. Kemudian sahabat ngeri mendengar kalimat itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kalimatnya. Siapa orang yang menjadi imam dan kemudian dia tidak bisa memenuhi menjadi imamannya karena kurang sesuatu halnya dan tidak mungkin jamaah membiarkan sholat sendirinya, maka kesalahannya, khilafannya itu siapakah yang membantunya? Makmum yang membantunya. Enggak mungkin semua makmum kita tidak bisa baca. Ya Pak ya? Apakah kita harus menunjuk di antara kita bahwa orang yang ahli ini adalah dia? Tidak. Apakah setiap orang menjadi imam itu adalah orang yang paling hebat? Tidak. Maka kemudian Rasulullah mengembangkan hadis itu. Maka kemudian beberapa sahabat ada yang menjadi imam, walaupun dalam kalimat tanda kutip pembacaannya di dalam segala rukun dan syarat imamnya tidak memiliki kesempurnaan, tapi kemudian makmum yang menyempurnakannya. Begitu pula sebaliknya kesalahan imam, kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Kemudian sekarang orang maunya jadi muadzin atau jadi imam, Pak? Jadi muadzin. Maka sekali-kali kita Pak jadi imam, ya, jadi imam. Pahalanya besar Pak, sama. Kok bisa? Daripada jamaah kita sholat sendirian sudah kumpul di sini. Masa Bapak tega enggak Pak? Sini satu, di sini satu. Ini sholat apaan ya? Sholat zuhur Pak? Enggak imamnya kagak, bareng-bareng sholat sendiri. Subhanallah. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi masjid ini dibangun atas kedasaran kita asasul masjid dari takwa. Kita bangun masjid ini berdasarkan takwa. Asasul masjid dari takwa Allah wa imanullah, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan yang pertama adalah qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Di dalam masjid ini kita kembangkan qalbi yang berzikir, lisan yang berzikir dan hati yang bersabar. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus DKM yang telah bagaimana memotivasi agar masjid ini menjadi nyaman untuk jamaah, dan yang paling lebih khususnya lagi, ayo kita tingkatkan kembali sholat berjamaah kita, karena salah satu tali erat silaturahmi kita adalah sholat berjamaah. Wa min muslimaini yaltaqiyani fa yastasafihima illa kufirallahu ma tafarraqa. Tidaklah seorang kedua muslim bertemu kemudian dia bersalaman kecuali Allah akan ampunkan dosanya la tafarraqa, sebelum dia berpisah. Jadi sebelum kita berpisah dari masjid ini, maka rahmat Allah diberikan dalam bentuk apa itu? Pengampunan atas dosa-dosa kita. Dosa kita dihapuskan dari bangun tidur, dosa kita diberikan pahala haji dan umroh setelah kita sholat suruhnya, salamannya kita menghapuskan dosa lagi. Maka kata Rasulullah SAW, la yanzulunain, tidak akan pernah dilihat oleh Allah, yaitu adalah qatul silaturahim, orang yang memutuskan silaturahim, dan yang kedua adalah waqaul dan zur, orang yang memiliki lisan yang tidak bertulang tapi tidak dijaga, selalu dalam keadaan menggunjing orang. Ini di hari kiamat tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Di dalam surah Al-Imran, saya lupa ayatnya itu kan, surah ayat berapa? Jadi Allah katakan di hari kiamat nanti akan datang sekelompok orang dan dia tidak dilihat oleh Allah, tidak dipopeni oleh Allah, bahkan kemudian Allah berpaling padanya. Masya Allah, sedangkan kita sholat ingin bertemu dengan Allah, tetapi karena kita memutuskan silaturahim, kemudian kita memilih lisan, tidak pernah menjaga lisan ini, kemudian ibadah kita begitu bertemu dengan Allah, Allah cuekin. Sakit nggak tuh Pak? Sakit Pak. Saya tiap hari bergaul sama jamaah ini, tiba-tiba tanpa sebab saya dicuekin. Sakit nggak Pak? Sakit. Seperti itulah gambarannya Pak. Ya, jadi mudah-mudahan kita bakar seluruh dosa kita di dalam bulan Syawal ini. Peningkatan Syawal adalah bahasanya peningkatan ya. Syawal artinya peningkatan. Yang kemarin bulan puasa kita diberikan tarbiyah bagaimana cara melaksanakan ibadah. Maka ada satu titik Pak yang saya minta, kalau memang nanti punya kesempatan, kita juga harus berqiyamul lail bersama di sini dengan satu titik program. Kita laksanakan sholat sunnah, tahajud di sini, sholat tasbih di sini, sholat taubat di sini, sholat hajat di sini Pak. Waktunya nggak lama, ternyata setelah kita praktekkan cuma 30 menit sampai dengan setengah 4 kita kemudian buka sahur.
Insya Allah nanti buat program itu paling tidak sebulan sekali kita bisa melaksanakan itu. Kalau di rumah mohon maaf Pak, saya aja sekarang belum melaksanakan sholat tasbih karena memang cukup panjang bacaannya kadang-kadang lupa. Ya insya Allah nanti kita bangun itu untuk menjalin tali silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat dosa kita dan kita bacakan suratul Fatihah khusus kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini kurang sehat. Waktu khusus orang tua kami, Bapak Haji Samin, kakak kami Husaini dan Linda anak Pak Ardi sudah hampir 4 hari ini. Mohon doanya Pak biar kesembuhannya. Saya sama Ustaz Widodo sudah berusaha, namun dengan apapun kita berniat untuk membantu. Allah yang menentukan karena penyakitnya, mohon maaf ini bukan saya buka aibnya, penyakitnya yang diterima oleh Ananda Linda Astuti Putri Astuti anaknya Bapak Ardi ini agak beda Pak dengan yang lain. Pak Ustaz Widodo ahli ruqyah di antara kita sampai bilang kepada saya ini aneh, soalnya anak ini pandai banget baca Al-Quran. Jadi saya punya firasat bahwa ini adalah masukan Islam dari korinnya ini anak. Mengeluarkan korin dari tubuh seseorang diajarkan oleh Sayyidina guru kita Syekh Ali Jabir itu, saya pernah baca sebuah bukunya, itu memiliki memang kesulitan. Jadi kesulitan kita karena korin itu adalah pembahasan seseorang, jadi kita baca Fatihah aja kali ini. Mudah-mudahan semua segala sesuatunya yang menyangkut penyakit dari orang tua kami Bapak Haji Samin, Nanda Linda, semuanya deh pokoknya yang ada di sini, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan karunia Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bila syifa Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berada di bulan akhir Syawal ya. Akhir Syawal masih kita tutup dengan beberapa doa di antara kita, yaitu semoga maaf lahir batin. Apabila selama kebersamaan kita di luar maupun di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu sikap yang tidak berkenan di pada hari jamaah, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah berikan kembali untuk kita sehat, kita murah rezeki kita, untuk kita bisa kembali kepada bulan suci Ramadan dan terus kita bersihkan diri kita pada bulan Syawal. Amanat yang terakhir, tingkatkan kembali silaturahmi kita di dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena jari-jari saya dikubur, walaupun dari mendarai lisan. Apabila pedang melukai tubuh, pastilah ada obatnya. Tetapi apabila lisan ini melukai hati, kemana obat tidak saya cari. Oleh karena itu saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala